Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Baik, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dimudahkan untuk melanjutkan pembahasan fikih ibadah. Tujuannya adalah agar supaya kita semakin semangat lagi untuk menjalankan ketaatan kita kepada Allah. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau. Malam ini insyaallah kita akan membahas tentang al-aiman wan nudzur, yaitu fikih tentang sumpah dan tentang masalah nadar. Jadi pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah tentang aiman ataupun sumpah. Jadi dalam bahasa Arabnya disebut aiman. Aiman itu dari bentuk mufradnya yamin. Yamin itu yang dimaksud adalah tangan kanan. Kenapa? Karena biasanya orang yang bersumpah itu selalu menggunakan tangan kanannya. Wallah, demi Allah, begitu. Ya, sehingga ya, sumpah itu disebut dengan al-aiman, begitu. Adapun menurut istilah syariat bahwa sumpah itu adalah menegaskan sesuatu tapi dengan menyebut nama Allah atau sifat-sifat Allah. Jadi saat dia ingin menegaskan ucapannya ataupun menegaskan beberapa pernyataannya, kemudian dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Intinya untuk menguatkan. Maka ini disebut dengan sumpah. Baik. Sumpah ini disyariatkan di dalam Al-Qur'an, sunnah, bahkan ijma' kesepakatan para ulama. Artinya adalah dia diatur di dalam syariat ya. Jadi tidak hanya asal sumpah serampah saja, tapi kita harus tahu fikih sumpahnya agar supaya tidak terjatuh dalam kesalahan. Nah, di sini diterangkan dalam surat An-Nahl ayat 91, Allah menyebutkan kata wala tangqudul aimana ba'da tauqitiha. Dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu setelah kamu menguatkannya. Ya, jadi ada kaitan, ada kalimat sumpah di sini. Ya. Ataupun dalam surat At-Tahrim ayat yang kedua Allah juga menyebutkan kalimat aiman juga. Qad faradallahu lakum tahillata aimanikum. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpah. Jadi tetap ada penyebutan kalimat aiman ataupun kata sumpah. Begitu juga keterangan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, contoh hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammad biyadihi, inilah arju an takuna syatra ahlil jannah." Nabi pernah mengatakan, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya aku benar-benar berharap kalian menjadi separuh dari penduduk surga. Nah, ada sumpah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebut demi Allah. Artinya, ya, kalimat sumpah ini pun pernah diucapkan oleh Nabi kita Alaihi Salatu Wasallam. Jadi dalilnya itu dari sunnah ya.
Dan tentunya masih banyak lagi dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa sumpah itu diatur di dalam syariat, sehingga kita wajib untuk mengetahuinya agar supaya kita tidak salah dalam mengucapkan ucapan-ucapan yang ternyata mengandung kesalahan dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Baik. Jamaah rahimakumullah. Perlu diperhatikan bahwa meskipun sumpah ini merupakan syariat dan hukumnya boleh untuk bersumpah, tapi sebagai seorang mukmin itu tidak sepatutnya kita memperbanyak sumpah. Artinya bermudah-mudahan dalam sumpah. Dikit-dikit kalimat wallah itu diucapkan. Ya. Allah menegur orang-orang yang seperti ini dalam surat Al-Qalam ayat yang ke-10, wala tuti' kullahallafim muhin. Wala tuti' kullahallafim mahin. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Ya. Begitu juga Allah menyebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 89, wahfadzu aimanakum, dan jagalah sumpahmu. Maksud jagalah sumpahmu di sini adalah jangan mudah untuk bersumpah. Tahan. Ya. Apapun itu tahan. Ya. Kenapa? Hikmahnya adalah kalau ada orang yang suka bersumpah, selalu menyebut demi nama Allah dalam setiap perkara. Terkadang perkara-perkara yang sepele saja dia akhirnya mengucapkan kata sumpah. Maka lidahnya itu akan menjadi latah. Sehingga ya, apa yang dia ucapkan itu benar-benar tidak mengagungkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perkara-perkara yang remeh, perkara-perkara yang sepele, ya. Kenapa harus dengan bersumpah mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala? Hal ini sungguh mengotori tujuan daripada fikih sumpah itu sendiri. Jadi sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Oleh karenanya hukum bersumpah dalam transaksi jual beli itu dimakruhkan oleh para ulama. Ya, hukumnya makruh. Tidak perlulah ya, dengan bersumpah tujuannya agar supaya barang dagangannya itu bisa dibeli oleh orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, al-halifu munafiqatun lisil'ati mumhiqatun lil barakati. Sumpah itu menjadikan barang dagangan kita bisa laris. Ya. Bisa wallah ini dari kulit, entah kulit apa, kulit pisang bisa, ataupun kulit kerbau atau kulit apa ya. Allah ini dari kulit biawak misalnya. Ini kulit dari ular kobra yang diambil dari hutan Amazon. Kapan orang itu pergi ke hutan Amazon? Ya. Dia tambah sumpah, wallah aneh gak bohong nih, demi Allah aneh bersumpah gitu. Jadi kalau mau beli ini 200.000, hanya 200.000. Ya. Dia berani mengucapkan sumpah demi Allah. Memang sumpah itu menjadikan barang dagangan kita bisa laris, tentu. Apalagi orang yang beriman ya. Orang yang beriman itu kalau ada orang yang sudah bersumpah, Pak. Kita nih misal, kalau tahu ada seseorang ya, yang mana sebenarnya dia bohong itu kita tahu. Tapi kemudian dia bersumpah di hadapan kita. Maka sebagai seorang mukmin kita harus mempercayai sumpahnya meskipun kita tahu bahwa dia itu sedang berdusta. Ya. Disebutkan dalam satu riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia pernah berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, Isa bin Maryam, Nabi Isa itu pernah melihat seorang laki-laki mencuri. Dia melihat benar-benar laki-laki itu mencuri. Lalu Nabi Isa berkata kepadanya, apa kau mencuri? Laki-laki itu mengatakan, enggak, aku tidak mencuri. Demi Allah yang tidak ada Rabb yang berhak untuk disembah kecuali Dia. Apa kata Nabi Isa alaihi salatu wassalam?
Aku beriman kepada Allah dan aku mendustakan mataku. Sudah. Ya. Jadi tidak perlu lagi kita memperpanjang masalah. Kalau memang orang itu sudah bersumpah demi Allah, tapi dia nggak paham Ustadz fikih sumpah, kasih tahu orang itu. Ingat ya, kalau sudah mengucapkan sumpah demi Allah, ini kalimat yang sakral. Nggak boleh kita hal-hal yang sepele atau hanya karena ingin menghalalkan sesuatu, kemudian kita bersumpah. Tapi tetap saya percaya dengan perkataanmu karena kau sudah bersumpah atas nama Allah. Ya. Biarkan. Ya. Karena hal itu akan mumhiqatun lil barakah. Akan menghilangkan keberkahannya. Ya, kalau dia berbohong kan dia yang berdusta. Dia hubungannya adalah yang berdosa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, kalau ada orang yang bersumpah di hadapan kita, maka kewajiban kita adalah mengimaninya atau membenarkannya. Sudah seperti itu. Ya. Kemudian boleh nggak kita bersumpah kecuali dengan nama Allah, dengan nama selain Allah? Ya. Maka hukumnya tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Ya. Kalau dulu di zaman Nabi SAW sebelum ada larangan ini, mereka kalau sumpah biasanya bi abi wa ummi, demi bapakku dan ibuku itu. Biasanya gitu. Ya. Demi bapakku dan ibuku engkau menjadi tebusanku, biasanya begitu. Kalimat-kalimat ini sering dilafadzkan atau diucapkan oleh mereka orang-orang saat dalam keadaan jahiliyah. Dan seperti ini boleh atau tidak? Ini enggak boleh. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Ala innallaha yanhakum an tahlifu bi abaikum." Ketahuilah sesungguhnya Allah melarang kamu bersumpah demi ayah-ayah kamu. Faman kana halifan falyahlif billah. Barang siapa yang hendak bersumpah, maka bersumpahlah atas nama Allah. Wa illa falyasmut. Kalau enggak akan lebih baik dia diam. Ya, sehingga tidak diperkenankan kita bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Ya. Jika bersumpah dengan nama selain Allah itu kita dilarang, bagaimana dengan nama-nama Allah yang lain ataupun dengan sifat-sifat Allah? Ya. Hukumnya boleh ataupun tidak? Maka hal ini disebutkan oleh para ulama, termasuk jumhur ulama, mayoritas ulama, kita boleh untuk bersumpah dengan menyebut salah satu nama ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalilnya mana? Dalilnya pertama, pernyataan neraka jahanam. Nanti ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan telapak kakinya di mulut neraka. Ya. Saat itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada neraka jahanam, "Halim talat." Apakah engkau sudah penuh wahai neraka? Maka neraka jahanam itu mengatakan, "Fahal mim mazid ya Allah." Apa engkau masih ingin menambah lagi? Hatta yad'a Rabbul Izzati fiha qadamah. Sampai kemudian Allah meletakkan telapak kakinya menginjak mulut neraka tersebut. Fatakulu, maka neraka itu sampai berteriak, qad, cukup ya Allah, cukup ya Allah. Ya. Wa bi'izzatika, nah, dan demi keagunganmu. Nah, jadi bi'izzatika ini adalah apa? Sifat Allah. Jadi neraka jahanam ini bersumpah dengan apa? Dengan sifat Allah, bi'izzatika. Maka hukumnya dibolehkan. Ya, begitu. Jadi nanti keadaan neraka begitu. Kalau semuanya
penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka, penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan menginjakkan telapak kakinya. Kita nggak perlu bertanya bagaimana telapak kaki Allah. Ya. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kita nggak perlu mempertanyakannya. Kaifiyahnya bagaimana cara menginjaknya, kita pun nggak boleh mempertanyakan itu. Wal kaifiyatu majhul. Kaifiyah tata caranya ya Allah yang tahu, kita nggak tahu. Tapi kita wajib untuk beriman. Seperti itu saja. Jadi begitu ya. Jadi mayoritas ulama membolehkan untuk bersumpah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baik, kemudian bentuk sumpah lain yaitu bersumpah dengan Al-Qur'an. Boleh enggak hukumnya bersumpah dengan Al-Qur'an? Perlu kita rincikan terlebih dahulu. Pertama, Al-Qur'an itu kan kalamullah. Jadi dia bukan makhluk. Kalam Allah ya berarti salah satu dari sifat-sifat Allah. Ya. Karena itu mayoritas ulama, ya, diantaranya adalah Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i, selain Imam Abu Hanifah lah, berpendapat bahwa boleh bersumpah dengan Al-Quran dan sumpah itu terjadi dengannya. Ya. Hal ini diperkuat dengan bahwa sumpah itu seperti meminta perlindungan dan tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah. Contoh kalimat a'udzu biwajhika, aku berlindung dengan wajahmu. A'udzu bikalimatillahi tammah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Kalimat-kalimat Allah apa? Kalamullah. Ya. Contoh a'udzu biridhaka min sakhatik, aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemarahanmu ya Allah. Nah, contoh ini banyak ditemukan di dalam doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Intinya adalah bahwa bersumpah dengan Al-Quran itu boleh, tapi bukan yang dimaksud bahwa Al-Quran ini mushaf yang dimaksud bukan Al-Quran ini adalah lembaran kertas yang tertulis padanya. Ya. Bukan karena mushafnya lembarannya bukan, tapi karena di dalamnya adalah kalamullah. Itu yang dibolehkan. Tapi kalau karena mushafnya yang ada lembaran-lembarannya, maka itu tidak boleh. Ya, itu tidak diperbolehkan. Ya. Makanya kalau ada yang menjawab bahwa ini Al-Quran kalamullah apa makhluk? Ya? Kalamullah. Ya. Jadi tapi kalau ini mushaf, dia adalah makhluk. Seperti itu ya. Tapi dia berisi kalam Allah. Ini kalau nggak salah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Sehingga ada sebagian yang menuduh beliau sebagai seorang yang Mu'tazilah disebabkan karena mengucapkan kalimat itu. Padahal sebenarnya benar, ya kan? Kalau Al-Qur'an isinya adalah kalamullah, kalau ini mushaf adalah makhluk. Seperti itu. Ya. Nah, Ibnu Hajar dituduh sebagai seorang Mu'tazilah. Baik. Kemudian ada sumpah yang menggunakan dengan kata la amrullah. Nah, ini mungkin asing bagi kita Pak ya, karena memang ini enggak kita gunakan. La amrullah, tapi orang-orang Arab itu dulu sering mengucapkan kata ini. Demi hidup Allah artinya. Amrullah itu artinya demi hidup Allah. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 72 pun di situ disebutkan la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi hidupmu ya Muhammad, usiamu, sungguh mereka terombang-ambing di dalam kemabukan. Jadi sumpah seperti ini dibolehkan oleh mayoritas ulama
dan dia dihitung sebagai sumpah yang sah. Tapi nggak perlu dipertanyakan lah, karena memang perkara ucapan-ucapan ini ucapan yang hanya digunakan oleh mereka orang Arab, bangsa Arab. Kalau kita jarang mengucapkan kalimat la amrullah, susah amat. Ya, paling gampang apa? Demi Allah. Nah, itu yang paling mudah. Ya, baik. Kemudian ada ucapan lagi, ya. Ada ucapan lagi, aku bersumpah. Apakah dia masuk ke dalam kata sumpah atau tidak? Kan biasa ini diucapkan kadang kita, ya, benar, saya berani bersumpah, nah, kan gitu. Saya berani bersumpah. Saya nggak ngambil duit. Saya berani bersumpah, saya nggak ngambil uang itu. Ya kamu bersumpah dengan apa? Dia cuma ngomong saya berani bersumpah, begitu aja, Pak. Ya bersumpah demi apa? Demi Allah kah? Demi apa? Ya enggak. Enggak, dia cuma mengucapkan berani bersumpah. Nah, apakah ini disebut dengan sumpah? Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Ya. Ada sebagian ulama yang memandang bahwa ini bagian daripada sumpah. Ya. Meskipun dia mengatakan saya bersumpah, ya berarti Anda sudah sumpah. Padahal sumpah itu harus menggunakan lafaz penyebutan apa yang disumpahi. Saya demi Allah, kan begitu kan. Cuman kalau hanya mengucapkan saya bersumpah, maka pendapatnya Hanafiyah dan Imam Ahmad dalam satu riwayatnya ini masuk ke dalam kategori sumpah. Adapun pendapat yang lain, ya, pendapatnya Imam Malik, ya, dan mazhabnya Zufar dari Hanafiyah, mengatakan bahwa ungkapan itu dipandang sebagai sumpah jika dia niatkan sebagai sumpah kepada Allah. Kalau tidak, ya tidak. Jadi tergantung dengan niatnya. Adapun pendapat yang ketiga menyebutkan bahwa itu bukan sumpah. Entah itu diniatkan ataupun tidak, ya tetap itu bukan lafaz sumpah. Ya lafaz sumpah itu bukan mengatakan saya sumpah, tidak. Lafaz sumpah itu mengucapkan kalimat demi Allah misal. Ya. Jadi ada objek yang disebutkannya. Nah, jadi seperti itu ya. Dan beberapa para ulama di sini lebih condong kepada pendapat yang mengatakan aku bersumpah ini dianggap sebagai sumpah. Meskipun ya sebagian ada yang mengatakan bahwa itu bukan sumpah. Ya yang jelas ya, tidak ada manfaatnya bagi kita untuk mengucapkan banyak-banyak sumpah. Ya. Sehingga tidak perlulah hal-hal yang sepele, hal-hal yang ringan, lalu kemudian kita mengucapkan kalimat sumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ya. Yang jelas sumpah itu dibolehkan, tapi dalam perkara-perkara yang memang kita ingin menekankan satu pernyataan kita. Ya. Jadi begitu. Tapi kalau tidak, ya tidak perlulah. Ya. Tidak perlu terlalu ya, menekankan hal tersebut seperti itu. Apalagi bersumpah dengan nama selain Allah, maka itu bentuk daripada kesyirikan atau kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik. Kemudian jika ada orang yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka apa yang harus dia lakukan? Nah, ini diberi petunjuk di dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Man halafa faqala fi halfihi wallata wal uzza. Barang siapa yang bersumpah lalu dia mengatakan dalam sumpahnya demi Lata dan Uzza, maka falyakul katakanlah la ilaha illallah. Ya, ucapkan la ilaha illallah. Wa man qala li sahibihi ta'ala uqamirka falyatasaddaq.
Dan siapa yang mengatakan kepada temannya, mari kita berjudi, maka hendaklah ia bersedekah. Cuman ngomong mari kita judi, dia bersedekah. Ya. Misal nih, ada bola nih, ayo ya, taruhan yuk, begitu ya. Menang mana nih? Ya. Saya fur setengah, nanti berapa? Nah, yang menang atau yang kalah nanti beliin bakmi ya. Cuman mengucapkan gitu, ente harus ngasih bakmi. Mau nggak mau harus ngasih bakmi. Karena itu tanda sedekah. Orang yang mengajak judi, maka dia harus bersedekah untuk menebus ucapannya. Ya, begitu ya. Jadi pancing-pancing aja biar teman antum ngomong gitu kan. Kan lumayan lah. Ya kan? Bolanya belum tahu siapa yang menang, antum sudah diberi sedekah. Begitu. Boleh telepon saya, nanti saya kuatkan dalilnya. Itu ya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas juga berkata, aku pernah bersumpah demi Lata dan Uzza, maka Rasulullah mengatakan, Qul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Thumma anfus ala yasarika thalathan wa ta'awwad wa la ta'ud. Ya. Kalau mungkin kita pernah mengatakan ya, demi bapak gua loh begitu. Biasanya kan begitu anak-anak muda sekarang kan. Demi apa lo gitu. Demi mak gua lo gitu. Sering kan begitu. Ya. Jadi kalimat itu udah enggak asing sampai ada lulu guanya itu ada itu. Ngerekat ya. Biasa anak-anak kita sekarang yang dia enggak paham memang hal seperti itu. Maka kalau seandainya itu terjadi pada kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, maka hendaklah kamu mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian ditambah apa? Ditambah kita meludah ke kiri sebanyak 3 kali dan membaca isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus jangan diulang lagi. Seperti itu ya. Nah, itu yang harus dilakukan bagi orang yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tip. Kemudian kita akan masuk subjudul tentang macam-macam sumpah dengan kata-kata sumpah. Nah, jadi sebelumnya telah kita singgung sumpah-sumpah muslim itu ada kalanya bersifat qasam dengan kata sumpah demi Allah dan lain sebagainya. Tapi ada kalanya bersifat ta'liqiyah, syarat dan jawab. Nah, sumpah-sumpah qasam ini terbagi menjadi 3. Ya. Yang pertama adalah sumpah senda gurau, ya. Ataupun disebut dengan yamin al-laghu, ya, sumpah senda gurau. Definisinya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 225. Ya. Di sini disebutkan bahwa Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja untuk bersumpah oleh hatimu. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat tentang tafsir makna al-yamin al-laghu dalam beberapa pendapat. Ya. Dan yang paling masyhur ada 2 pendapat. Yang keduanya di sini terakomodir dalam makna al-laghu. Ya. Jadi lagu itu yang dimaksud adalah sumpah senda gurau. Ya. Baik. Nah, apa hukum sumpah senda gurau ini? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak menghukum dengan sumpah yang tidak dimaksud. Artinya orang yang sumpah dengan senda gurau itu tidak mendapatkan sanksi. Tidak mendapatkan sanksi. Baik itu mencakup dosa maupun kafarat. Oleh karena itu sumpah seperti ini tidak mengakibatkan dosa seperti itu. Ya. Baik. Kemudian sumpah yang kedua disebut dengan al-yamin al-ghamus, sumpah palsu.
Apa yang dimaksud dengan sumpah palsu? Bersumpah terhadap perkara masa lalu dengan bersandarkan pada kedustaan untuk menghancurkan hak orang lain. Ini disebut dengan sumpah dusta. Begitu. Nah, hukumnya sumpah dusta atau sumpah palsu ini adalah termasuk daripada salah satu dari dosa-dosa besar. Ancamannya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-kabairu, dosa-dosa besar itu diantaranya yang pertama al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah. Yang kedua adalah al-uququ liwalidayhi, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah wa qatlun nafs, membunuh jiwa. Dan yang keempat adalah al-yamin al-ghumus, yaitu sumpah palsu. Tadi di awal sudah kita contohkan, yang dimaksud dengan sumpah palsu itu dia bersumpah tapi untuk menghalalkan harta saudaranya. Padahal dia tidak punya hak terhadap harta tersebut. Biasanya sering terjadi lewat transaksi jual beli. Itu sering terjadi. Makanya hati-hati kalau kita ingin jual beli ataupun ingin berdagang via online, maka kita harus tahu fikih jual beli via online terlebih dahulu. Jangan sampai dagangan kita sudah laris, tapi ternyata kita tidak mendapatkan keberkahan dari transaksi jual beli kita. Karena ada beberapa hal yang mengakibatkan kita ini memakan hak orang lain dengan cara yang batil, maka itu haram hukumnya. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita, man iqtata'a haqqam ri'im muslim biyaminihi faqad aujaballahu lahu nar. Siapa saja yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan baginya untuk masuk neraka. Wa harrama 'alaihil jannah, dan Allah akan mengharamkan dia masuk surga. Kemudian ada seorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, wa Rasulullah, in kana syai'an yasiron?" Meskipun itu perkara yang sangat ringan, kata Nabi, "Wa in kana qadiban min araqin." Sekalipun hanya sepotong kayu. Jadi kita bersumpah dengan nama Allah hanya ingin mengambil sepotong kayu yang sekiranya kayu tersebut tidak ada nilainya sama sekali. Contoh, ada kayu yang mungkin buat kita butuh buat ganjel lemari misal. Kemudian kita mau ambil di kayu segini misalnya, Pak. Kemudian ada pemiliknya misalnya. Antum ngambil apa itu, akhi? Enggak, ini sepotong kayu. Itu kayaknya dari tempat aneh. Enggak, wallah ini punya aneh. Wallah ini punya aneh nih, demi Allah. Orang ini aneh motong dari belakang kok gitu. Padahal cuma sepotong kayu mungkin untuk ganjal kulkas kita yang enggak stabil berdirinya, ataupun untuk mengganjal lemari kita. Hanya sepotong kayu saja, itu bisa menyebabkan kita diharamkan untuk masuk surga dan diwajibkan untuk masuk neraka. Sebab karena bukan masalah ngambilnya, karena sumpahmu menghalalkan untuk kamu bisa mengambil hak orang lain. Hati-hati terhadap masalah ini, karena sudah membawa-bawa nama siapa? Nama Allah. Bukan masalah besar kecilnya yang kita ambil, tapi kita sudah membawa atas nama Allah. Dan kewajiban orang yang beriman itu kalau sudah disebut nama Allah, ya harusnya dia bergetar hatinya, punya rasa takut. Nah, seperti itu, ya. Baik, ya. Ada pertanyaan di sini, apakah ada keringanan untuk orang yang bersumpah palsu karena terpaksa? Ya kalau dia
terpaksanya itu disebabkan karena dipaksa oleh orang lain, diancam oleh orang lain, ya maka hal ini tidak mengapa. Ya. Kalau terpaksa hari ini barang dagangannya tidak laku, ini namanya bukan terpaksa. Ya. Hal seperti ini bukan disebut dengan terpaksa. Begitu. Kemudian apakah diwajibkan kafarat pada sumpah palsu? Nah, menurut para ulama ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, tidak diwajibkan kafarat pada sumpah tersebut. Ya. Hanya wajib bertaubat darinya dan mengembalikan hak-hak tersebut kepada yang berhak menerimanya. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Ya. Adapun pendapat yang kedua, sumpah palsu itu ada kafaratnya. Ini madzhabnya Syafi'iyah. Ya. Kenapa? Pertama, alasan sumpah palsu itu ada kafaratnya karena sumpah palsu adalah sumpah yang disengaja. Dia sengaja kan bersumpah, ya, bukan karena nggak sengaja. Ya. Kemudian yang kedua, berdasarkan firman Allah ayat 89, ya, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud. Nah, sumpah palsu ini adalah sumpah yang dimaksud. Ya, sehingga dia wajib untuk membayar kafarat. Ya. Dan juga hadis Nabi SAW yang berbunyi, hendaklah ia melakukan yang lebih baik dan hendaklah ia membayar kafarat sumpahnya. Maka perkataan Nabi SAW ini sifatnya umum. Intinya bagi mereka yang melanggar sumpah, termasuk diantaranya adalah sumpah palsu, maka dia wajib untuk membayar kafaratnya. Jadi begitu. Nah, pendapat yang lebih kuat adalah tentunya di sini pendapatnya jumhur ulama. Ya. Pendapat mayoritas ulama yang dimana sumpah palsu itu tidak ada kafaratnya. Wallahu taala alam bisawab. Akan tetapi meskipun tidak ada kafaratnya, tapi dia bagian daripada dosa-dosa besar. Tayyib. Kemudian sumpah yang ketiga adalah sumpah yang disengaja. Ya. Tadi ada 3 kan? Pertama sumpah apa? Al-yamin al-laghu. Ya, sumpah senda gurau. Yang kedua adalah al-yamin al-ghumus, yaitu sumpah palsu, dan yang ketiga adalah sumpah yang disengaja. Ya. Disengaja itu ya diniatkan sebagai sumpah. Apa yang dimaksud dengan sumpah yang disengaja? Ia adalah bersumpah tentang sesuatu di masa mendatang yang tidak mustahil dapat dilakukan menurut akal, baik berbentuk penafian maupun penetapan. Contoh, demi Allah aku tidak akan melakukan demikian. Demi Allah aku benar-benar akan melakukan demikian. Jadi yang dimaksud sumpah yang disengaja. Nah, orang yang bersumpah telah bertekad dalam hatinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, kemudian lisannya mengungkapkan tekadnya itu lewat sumpah. Ada yang mengatakan selama sumpah tersebut bukan sumpah palsu atau sumpah main-main, ya maka sumpah tersebut ya masuk ke dalam kategori sumpah yang dimaksud. Ya, ataupun yang dimaksud itu adalah ya jatuh ke dalam kategori sumpah begitu. Baik. Kemudian syarat-syarat sumpah yang disengaja. Agar sumpah menjadi sumpah yang disengaja, ada sejumlah persyaratannya. Sebagian syarat tersebut dihubungkan kepada orang yang bersumpah, sebagiannya dihubungkan kepada objek sumpah, dan sebagiannya lagi berkaitan dengan lafaz sumpah. Di antaranya contoh pertama, syarat-syarat orang yang bersumpah. Pertama, dia harus baligh. Kalau belum baligh, ya maka sumpahnya tidak dianggap. Sebab orang yang belum baligh itu dosanya pun tidak dicatat oleh Allah, Pak.
Tapi anak-anak sekarang belum balik pinter-pinter wae. Pinter nyuri duit orang tuanya, pinter pacaran, ya. Pinter menjadi set boy, ya. Itu anak-anak muda sekarang ngeri. Meskipun belum balik tapi akalnya sudah tua. Ya. Yang kedua adalah berakal. Ya. Yang ketiga tentunya muslim. Syarat orang bersumpah. Yang keempat melafadzkan sumpah. Jadi menurut jumhur ulama itu tidak cukup hanya dengan ungkapan jiwa, yaitu dalam hati. Jadi harus dilafalkan. Yang kelima adalah menyengaja. Karena tidak ada sanksi hukum kecuali dengan kesengajaan dan niat. Makanya doanya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jadi ketika ayat itu turun, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qad ghafartu dzunubakum. Sudah aku ampuni kesalahan-kesalahan kalian. Begitu. Kemudian yang berikutnya dilakukan secara sadar. Ya. Kalau lagi nggak sadar ya berarti sumpahnya tidak diterima. Ya. Jadi seperti itu. Baik. Kemudian yang kedua, adapun syarat-syarat mengenai objek sumpahnya. Pertama, sesuatu yang menjadi objek sumpah itu adalah perkara yang berkaitan dengan masa yang akan datang. Jadi apa yang dia ingin lakukan, apa yang ingin dia kerjakan, apa yang ingin dia berikan, nah itu kan halal masa datang, ya kan? Ya. Sebab sumpah terhadap perkara masa lalu itu tidak dibebankan kafarat. Ya. Contoh, kamu udah ngambil duit kan? Enggak, demi Allah saya enggak ngambil duit, nah gitu. Itu sumpah masa lalu karena yang disumpahi adalah perkara yang sudah terjadi. Ya. Ini menurut pendapat yang rojih, yang kuat. Kemudian yang kedua, sesuatu yang menjadi objek sumpah tersebut merupakan perkara yang dapat digambarkan wujudnya secara hakiki ketika bersumpah, bukan perkara yang mustahil. Contohnya apa perkara yang mustahil? Demi Allah, gua akan nikahin 10 perempuan dari istrinya, dari anak-anaknya Raja Arab Saudi ya. Satu, belum tentu anaknya Raja Saudi itu semuanya perempuan semuanya ya. Ada 10 lagi dia bilang. Nah, ini kan perkara yang mustahil ya. Apalagi misalnya contohnya Raja Saudi sekarang udah tua, kemudian anak-anaknya juga ya tidak semuanya perempuan, nah, begitu. Sehingga perkara yang mustahil, maka hal tersebut tidak bisa dijadikan objek sumpah. Jadi perkaranya hakiki wallah ya. Saya akan seperti ini, saya akan seperti ini, tapi perkara yang benar-benar masuk akal. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga, syarat-syarat dalam lafadz sumpah. Nah, pertama, ia bukan sumpah yang disandarkan kepada makhluk. Nah, jadi enggak disandarkan sumpahnya itu kepada makhluk. Nah, antara sumpah dan objek sumpahnya tidak disela dengan diam. Contoh gini, wallahi, diam dia. Saya mau makan. Wallah, saya mau makan. Karena kalau ada fasilah, kalau dalam bahasa Arab itu, kalau sudah ada jeda, berarti tidak ada kaitannya antara kalimat pertama dengan kalimat kedua. Jadi harus bersambung. Sampai sedetil itu, Pak. Syariat ya mengatur terkait sumpah. Kemudian yang ketiga, lafadz sumpah tersebut sunyi dari pengecualian istisna. Ya. Demi Allah, ya. Demi Allah, saya mau kasih duit sama Galih. Ya. Gitu. Kecuali kalau Galih nggak minta duit sama saya, nah, ada kecuali. Ya. Seperti itu. Jadi nggak ada lafadz istisna. Nah, nanti akan kita bahas tentang apa itu lafadz istisna itu. Yang jelas dalam sumpahnya itu tidak ada pengecualian.
Jadi seperti itu. Baik, insya Allah akan kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Allah alam. Jadi nanti aku akan semakin paham setelah kita selesai membahas tentang perkara sumpah ini. Mungkin sekarang ada sumpah apa palsu. Sumpah palsu itu sumpah masa lampau ya, ya. Sumpah yang disengaja itu sumpah syaratnya masa depan ya. Itu nanti akan kita bahas karena semakin pembahasan kita ke sini akan semakin kita tahu ya, akan semakin tahu oh ternyata seperti itu kasusnya yang terjadi. Insyaallah taala kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Baik, sebelum saya tutup mungkin ada yang ditanyakan Pak, silakan. Terkait dengan sumpah. Jangan yang lainnya. Ya nggak apa-apa untuk menguatkan karena memang kasusnya darurat ya, kasusnya darurat. Kalau memang antum ingin meyakinkan orang tersebut tujuan antum memang benar-benar baik, karena terkadang gini beda keadaan maka beda sikap ya. Terkadang ada satu keadaan yang membutuhkan kita ini menguatkan perkataan kita ataupun ungkapan kita dengan sesuatu ya. Maka nanti akan kembali kepada uruf kebiasaannya seperti itu. Kalau kebiasaan orang-orang itu dia akan yakin dengan ungkapan sumpah ya, maka dibolehkan untuk bersumpah, tapi memang benar-benar hal yang sangat mendesak begitu ya. Tapi kalau kebiasaannya orang-orang tanpa bersumpah pun ya dia ya saya percaya ya tidak perlu kita bersumpah. Simpelnya seperti itu ya. Nah iya makanya kan di situ kan disebutkan berarti ada kalanya kita perlu mengucapkan sumpah ya, karena memang dalam keadaan memang hal itu dibutuhkan agar orang itu yakin dengan ucapan kita, yakin dengan keadaan kita, yang kita ini memang benar-benar tujuannya mulia, tujuannya baik untuk memisahkan dan yang lain sebagainya begitu ya. Jadi nggak mengapa ya. Hukum apa? Huruf qasam itu ada 3, ada wawu, ada ta, ada ba. Wallahi, tallahi, billahi. Ketiga-tiganya adalah semua disebut dengan huruf qasam, huruf sumpah ya. Jadi boleh kita menyebutkan wallahi, boleh kita menyebutkan tallahi, boleh kita menyebutkan billahi. Itu semuanya adalah huruf-huruf qasam yang menandakan kalau sudah disandarkan kepada lafaz Allah berarti dia telah mengucapkan kalimat sumpah begitu ya. Kalau dalam bahasa Arab huruf-huruf qasam itu ya, ketika dia berada di depan isim maka isim tersebut dihukumi majrur kasroh kita ya. Jadi kalau ada kata wallahu berarti itu bukan huruf qasam ya, tapi kalau wallahi berarti itu huruf sumpah ya. Yang berat billahi karena ba itu huruf jar sama-sama sehingga
butuh maksud. Apakah dimaksudkan untuk sumpah ataupun tidak. Ini secara lafadz aja Pak ya. Nanti apa sih? Itu huruf jar lah itu. Nanti nggak tahu bahasa Arab ya. Yang belum pernah belajar nanti nggak tahu. Yang jelas itu hanya lafadz sumpah. Boleh menggunakan diawali wawu, diawali ta atau diawali ba yang berharokat kasrah. Billah, wallah, tawah itu semuanya lafadz sumpah. Itu. Ada lagi? Ya. Kayak itu jarang sumpah-sumpahan Pak ya. Iya. Kalau jamaah biasanya mana itu Pak? Itu jamaah. Kalau jamaah sering ya. Jamaah orang Arab ya. Wallah nih lihat ini, yang anak-anaknya sering kan dengar begitu. Seperti itu. Biasa kalau ngobrol mereka seperti itu. Kalau tidak ada kita cukupkan subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.